warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya. Baiklah anak-anak, pada pembelajaran pendidikan Islam dan pekerti kali ini kita akan membahas tentang iman kepada kitab Allah. Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak, sebelum kita memasuki materi pembelajaran, kita mengikuti pembelajaran kali ini. Pembelajaran pada kesempatan kali ini yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan pengertian iman dan kitab-kitab Allah. Yang kedua, diharapkan siswa menjelaskan nama-nama kitab-kitab. Yang ketiga, siswa dan menyebutkan nama-nama nabi kitab Allah. Dan yang keempat adalah siswa dan kesempatan kitab Allah. Dan yang terakhir, yakni siswa dapat mengetahui hikmah pada kitab-kitab. Baiklah anak-anak, sekarang kita memasuki materi pembelajaran yang pertama, yakni pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab Allah berarti kita percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul-rasulnya. Oke anak, sekarang kita masuki materi pembelajaran yang kedua, yakni nama-nama kitab Allah dan rasul-rasul yang menerima. Kitab Allah yang pertama adalah Taurat. Kitab Taurat diberikan kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur diberikan kepada Nabi Dawud alaihi salam. Kitab Allah yang ketiga adalah Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan yang keempat adalah Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, nah sekarang kita memasuki materi tentang pokok-pokok ajaran kitab-kitab Allah. Yang pertama adalah pokok ajaran kitab Taurat. Pokok-pokok ajaran kitab Taurat ada 10. Pertama, perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang kedua adalah larangan menyembah patung atau berhala. Yang ketiga adalah larangan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan sia-sia. Yang keempat adalah perintah menyucikan hari Sabtu. Adapun yang kelima adalah perintah menghormati kedua orang tua. Yang keenam adalah larangan membunuh sesama manusia. Yang ketujuh adalah larangan berbuat zina. Sedangkan yang keempat berisi tentang larangan mencuri. Kesembilan adalah larangan menjadi saksi palsu. Dan yang terakhir atau yang ke-10 adalah larangan mengambil hak orang lain. Baiklah, untuk pokok-pokok ajaran kitab yang kedua, yakni pokok-pokok ajaran kitab Zabur. Pokok-pokok ajaran kitab Zabur ada 8. Yang pertama itu pujian dan penghormatan kepada kemuliaan Allah Subhanahu wa taala beserta sifat-sifatnya. Yang kedua adalah nasihat-nasihat kebaikan. Yang ketiga adalah kisah para nabi dan rasul yang akan datang. Yang keempat adalah kisah tentang umat atau kaum terdahulu. Selanjutnya yang kelima adalah ungkapan hidup Nabi Daud alaihi salam. Yang keenam adalah permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala yang diungkapkan oleh Nabi Daud alaihi salam atas dosanya. Dan yang ketujuh adalah sukacita yang dirasakan Nabi Daud alaihissalam setelah meraih kemenangan atas musuhnya. Dan akhir atau yang kedelapan adalah berarti tentang zikir dan sholat. Kemudian anak selanjutnya adalah pokok-pokok ajaran kitab Injil. Pokok-pokok ajaran kitab Injil adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah keberadaan kitab Taurat. Yang kedua, menghapus beberapa perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah membenarkan hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Dan yang keempat adalah menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihi salam, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah nak, selanjutnya adalah pokok-pokok ajaran Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah akidah atau keyakinan, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan seperti mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan meyakini malaikat Allah Subhanahu. Yang kedua adalah akhlak atau budi pekerti, yaitu berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela. Yang ketiga adalah ibadah, yakni yang berkaitan dengan tata cara beribadah seperti sholat, zakat, dan ibadah yang lainnya. Yang keempat adalah muamalah, yakni berkaitan dengan tata cara berhubungan kepada sesama manusia.
Baiklah anak-anak, yang terakhir adalah tentang hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mendapatkan beberapa hikmah. Yang pertama adalah memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah. Yang kedua, pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. Dan yang ketiga adalah memberikan informasi secara kehidupan orang-orang terdahulu. Hal ini bisa menjadi pelajaran hidup yang berharga bagi umat manusia. Dan yang selanjutnya adalah manusia dapat mengetahui betapa besarnya perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para hamba dan makhluk-makhluknya. Dan yang terakhir, hikmah yang bisa kita ambil dari iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah manusia yang beriman akan dapat mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Karena di dalam kitab-kitab Allah itu dijelaskan tentang perilaku yang baik dan alhamdulillah demikian materi pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan anak-anak dapat memahami dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih memahaminya, silakan anak-anak kerjakan tugas-tugas berikut pada buku tulis catatan. Dan sebelum pembelajaran kita akhiri, marilah kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.